Baik, kita mulai Bun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih kepada guru-guru PAUD, TK, dan RA yang hadir pada hari ini, bersedia ya meluangkan waktunya untuk kegiatan bimbingan teknis cara penggunaan aplikasi rapor ya benar untuk kurikulum Merdeka. Nah, jadi ketika nanti ada yang tidak bisa ikut, itu nggak usah khawatir, ini videonya sudah saya rekam, jadi nanti saya akan kembalikan video ini lagi. Kalau seandainya nanti ada yang kurang paham, silahkan diputar-putar kembali ya, zoomnya gitu boleh. Jadi saya rekam, jadi nggak usah khawatir, nggak usah hadir, karena saya maklum juga mungkin hari Sabtu ini banyak yang istirahat. Ya, bagi yang bisa hadir ya alhamdulillah, dan bisa langsung nanti kita tanya jawab boleh juga ya mengenai program kita ini. Baik, kita langsung mulai. Untuk penggunaan aplikasi ini, sebagian sekolah sudah saya berikan aplikasinya, sebagian lagi belum, ya belum saya berikan. Nah, jadi bagi yang sudah itu silakan dipraktekkan langsung. Bagi yang belum, disimak cara kerjanya, nanti silakan disampaikan, nanti mana yang belum nanti saya akan kirim melalui Japri, ya. Jadi ini pengirimannya itu melalui WA, nanti silakan di disalin ke laptop gitu. Ya, jadi kenapa saya nggak menampilkan gambar atau foto atau mengambil visual, karena dikhawatirkan nanti dua yang hidup, karena ini kapasitas laptop saya kalau dua yang hidup antara audio sama video itu nanti salah satunya tidak akan lancar, jadi saya sengaja matikan dulu videonya. Yang penting sekarang ini adalah layar yang ada di Zoom-nya masing-masing itu sudah kelihatan bentuknya seperti ini. Sudah kelihatan Bun gambarnya, layarnya? Zoom-nya ada kelihatan aplikasi lapornya Bun? Sudah kelihatan? Sudah Pak. Sudah ya. Nah, kita langsung mulai aja Bun ya mengenai kegiatan kita ini. Jadi sebelumnya saya akan jelaskan kembali mengenai bahwa aplikasi rapor ini hanyalah mempermudah cara kerja kita nanti dalam pengisian rapor. Benar atau tidaknya dalam rapor ini ya, yang jelas semua yang dibuat atau rapor yang kita buat ini itu ada dasar-dasar hukumnya. Kenapa demikian? Karena yang memakai rapor ini bukan hanya satu atau dua sekolah intern saja, tapi seluruh sekolah yang ada di Indonesia, mulai dari Aceh sampai ke Merauke sana. Jadi bayangkan kalau seandainya salah-salah kita membuat rapor ini, tentu proses akan lebih banyak lagi. Nah, kemudian rapor ini pun ya saya hanya sebagai tutor nasional dalam hal bagaimana menjelaskan kurikulum Merdeka ini. Tapi di sini kita memerlukan dulu rapor. Jadi nanti kita akan bahas lagi mengenai bagaimana modul ajar. Nah, di sini saya tidak akan membahas mengenai bagaimana cara membuat modul, tapi di sini saya akan membahas bagaimana cara menyusun modul. Jadi beda kalimatnya itu ya. Kalau membuat modul berarti artinya dari yang belum ada menjadi ada, kemudian kita kreasikan kembali. Kalau yang sudah ada modulnya, jika sudah ada saya buatkan kita susun. Nah, tidak tutup kemungkinan nanti saya juga akan tuntun ya cara membuat modul ajar. Nah, itu terakhir. Kenapa? Karena ada sekolah-sekolah ini yang mau instan gitu ya. Nah, itu wajar karena memang kegiatan aktivitasnya yang sangat padat sekali, sibuk dengan anak-anaknya, sibuk dengan peserta didiknya, sehingga kalau difokuskan mereka lebih banyak ke dokumentasi, itu anaknya akan terbengkalai. Nah, jadi di sini saya berperan untuk menyediakan atau menyiapkan perangkat-perangkatnya
sehingga nanti tinggal digunakan saja. Inilah salah satu kemudahan yang kita berikan. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Nah, ini ada aplikasi Apor. Cara menggunakannya Bun ya, kita nggak usah banyak memperlihat karena di sini saya juga merekam data ini, nanti takutnya kepanjangan durasinya, jadi nanti bosan nontonnya Bun ya, karena terlalu lama. Nah, sekarang kita mulai kerja ya Bun ya. Cara kerja yang pertama, silakan dicatat dulu langkah yang pertama. Kita mulai dengan menginput data sekolah di sini. Ya, boleh dicatat. Menginput data sekolah, silakan diklik dulu di sini. Klik. Ya, seperti ini. Nah, silakan dimasukkan data sekolahnya masing-masing di sini. Ya, nama, kemudian lengkapi semuanya sampai selesai. Nah, sebagian dari kita di sini ada yang ininya sudah dibuatkan kabupaten kecamatan, kemudian ada kabupaten dan provinsinya saya buatkan sudah ada sebagian. Sebagian lagi ini nggak ada. Ya. Nah, nanti setelah semua data ini kita isi, ya, kemudian kita lanjutkan nanti dengan klik tombol home. Tapi sebelumnya ada di sini yang harus saya tuntun cara pengisian yang benarnya, nanti kalau kita salah. Yang pertama yaitu cara pengisian nomor HP. Jadi cara pengisian nomor HP itu caranya adalah ketik 0812, kemudian tekan spasi, masukkan angka berikutnya. Spasi, masukkan angka berikutnya. Nah, ini yang benarnya. Tapi kalau seandainya dimasukkan 0812 555 666, ini kalau kita enter, itu nolnya akan hilang. Ya. Jadi caranya nanti 0812 spasi, kemudian tekan angka berikutnya, tekan angka berikutnya. Ini yang terjadi kesalahan yang sering dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah pengetikan nama kepala sekolah. Kita contohkan di sini. Nama kepala sekolahnya kita ketik aja dulu seperti ini. Kemudian untuk indeksnya, jadi ada NIP kepala sekolah, ini hanya kode aja Bun ya. Kalau seandainya nggak punya NIP bagaimana? Kita bisa memasukkan dengan kode NUPTK. Nah, itu caranya. Baru kita masukkan angka berikutnya. Jadi tidak dibenarkan mengetik angka langsung begini, itu tidak dibenarkan. Nanti dikhawatirkan di tampilan view-nya atau ditampilkan layout-nya nanti bentuknya ya seperti ini juga gitu. Jadi kita nggak bisa baca di bawah nama kepala sekolah itu langsung angka. Kita nggak tahu angkanya angka apa gitu. Apakah NIP, NUPTK, ya atau NIY. Jadi harus dijelaskan dulu. Jadi cara ketiknya, kalau misalnya NIP, NIP, titik, masukkan kode NIP-nya. Lanjut nama guru demikian juga sama, caranya begitu juga. Ya, kalau misalnya nggak ada NIP-nya, kita bisa masukkan NUPTK. Dan ini nanti di rapor akan muncul seperti ini. Kemudian masukkan di sini kelas. Kelas itu ada kelas A dan kelas B. Jadi kita misalkan kelas B. Nah, kelas B itu kan nama kelasnya. Jadi kan ada kelompok-kelompoknya tuh. Misalnya kelompok mawar, kelompok melati, atau ada juga yang membuatnya dengan B1, B2, B3, B4, B5, B6, ya. Ada dengan seperti itu. Jadi kita contohkan di sini misalnya kelas B, B1. Terus di sini ada jumlah peserta didik. Nah, untuk peserta didik ini kita sesuai dengan standarnya, ya, nggak boleh melebihi daripada 15 anak satu kelas itu. Maka kita buat di sini umpamanya punya anak kita itu 25 orang. Bagaimana caranya? Kita kopikan file ini jadi dua. Yang satu kita masukkan 15 anak, yang satu 10 anak. Pokoknya jangan sampai di atas 15 anak. Ya. Nah, itu aturannya yang dibuat dalam standar pelayanan peserta didik. Kita misalkan jumlahnya 12 orang di sini. Nah, kemudian baru kita lanjutkan dengan masukkan tahun ajarannya 2024 sampai 2025. Ya. Nah, ini kalau sudah selesai, kita kembali dengan klik tombol home. Begini. Nah, itu nanti di sini nama kecamatannya akan muncul kalau kita buat kecamatannya tadi. Jadi buatnya nggak di sini.
Ya, buatnya itu melalui input data sekolah. Langkah yang kedua itu kita masukkan input data peserta didik di sini seperti ini. Nah, ini silakan masuk namanya. Misalnya nama anaknya kita masukkan satu dulu. Kemudian lanjutkan dengan nomor induk siswa nasional atau nomor induk peserta didik. Jadi atau salah satunya dimasukkan. Jadi kalau seandainya belum punya NISN nasionalnya, bisa dimasukkan dengan nomor induk lokal atau nomor induk peserta didik. Kita contoh misalnya 0123 4. Kalau 0 itu kita ketik satu dulu, 0123 4. Lanjut untuk tempat dan tanggal lahir, ini kita contohkan di sini. Ya, seperti ini. Kemudian untuk jenis kelaminnya kita tinggal klik. Nah, seperti ini. Lanjutkan jenis agamanya kita tinggal klik. Pendidikan sebelumnya. Pendidikan sebelumnya ini kalau pernah ikut KB kita buat KB ya, keluarga keluarga pula. Kelompok bermain ya atau kober. Nah, begitu ya, atau pernah ikuti TPA. Kalau nggak ada, kosongkan aja seperti ini Bun ya. Lanjut alamat peserta didik, kita buat sini itu nama jalannya nanti. Ya, nama ayahnya kita masukkan. Nama ibunya. Pekerjaan ayahnya. Ya, ini biasanya nama jalan sama. Nah, terus dimasukkan sampai selesai. Nah, untuk orang tua atau untuk wali murid ini itu di bawah ini untuk nama pekerjaannya itu diisi apabila anak peserta didik kita itu tinggal sama orang lain, ya. Jadi siapa orang lain itu adalah walinya. Jadi itu kita buatkan di sini. Tapi kalau dia tinggal sama orang tuanya, maka yang kolom untuk wali ini dikosongkan. Ya, baik punya itu caranya. Kita klik home. Oh, ini belum ya, ini cara pengisian nanti. Jadi ini adalah tanggal penilaian untuk penjelasan rapor yang akan datang. Misalnya bayangan kita nanti untuk tahun 2024, misalnya rapornya diserahkan tanggal 15 Desember 2024. Ini bayangan aja seperti itu. Jadi harus ada nama daerahnya di sini. Setelah itu kita klik home. Udah selesai. Ini udah nggak ada lagi, berarti sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan pengisian di semester ganjil dan semester genap. Jadi kalau seandainya sekarang kita fokus kita mengisi semester ganjil, maka yang kita arahkan adalah posisi semester ganjil di sini. Kalau semester genap yang ini dia, ya. Sekarang kita contohkan di semester ganjil dulu. Pengisian ini boleh yang ini dulu kita isikan, boleh yang ini kita isi dulu. Nah, jadi boleh dari sini. Dari nilai agama dan budi pekerti, jati diri, literasi, dan lapor terima boleh, atau langsung ini juga boleh. Nah, gitu. Ya, jadi nggak harus berurutan. Nah, di sini saya mulai duduk dari sini dulu. Nilai agama dan budi pekerti. Kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini contohnya. Ada 3 bentuk penilaian yang harus kita lakukan. Nah, di sini enaknya adalah apabila kita melakukan pengetikan yang berulang-ulang, ini tinggal kita kopikan aja ke bawah. Nah, gini. Ya. Nah, nih. Kalau seandainya yang ada raport tulis tangan, nah, tulis tangan atau versi Word misalnya, ya, atau tulis tangan lah di kertas. Nah, itu kalau seandainya ada kata-kata yang sama, berarti kita kan harus menulis kata-kata yang sama. Nah, enaknya kalau di sistem ini atau di komputer, kita tinggal copy paste, terus edit sedikit-sedikit. Nah, ini kita contohkan cara pengisiannya. Kolom yang pertama, ini ada 3 kolom. Kolom yang pertama, ini adalah pembelajaran yang dikuasai atau dipelajari. Ini adalah pelaku yang diharapkan muncul. Apa yang kita isi di sini? Yang kita isi di sini adalah tujuan
pembelajaran, hasil dari tujuan pembelajaran, bukan dari proses pembelajaran atau apa yang dipelajari, bukan. Karena apa yang dipelajari itu sudah dimasukkan ke dalam asesmen. Contoh misalnya, ya, praktek berwudu. Praktek berwudu itu dimasukkan ke dalam penilaian asesmen. Kemudian apalagi misalnya praktek sholat, ya, atau praktek yaitu praktek tentang pengenalan rumah-rumah ibadah. Nah, semua atau pelajaran mengenai pengenalan tokoh-tokoh agama. Nah, itu penilaiannya diasesmenkan, ya, di nilai hariannya. Nah, kalau di rapor ini semua kegiatan rutinitas keagamaan tersebut, maka kita namakan dengan kegiatan ibadah sesuai agama Islam yang dianutnya. Ini kalau untuk yang beragama Islam, ya. Jadi Ananda sudah dapat melaksanakan kegiatan ibadah sesuai agama Islam yang dianutnya. Kegiatan ibadah. Jadi kegiatan ibadah tersebut, rinciannya kegiatan itu sudah dijelaskan di dalam asesmen, ya, atau penilaian harian atau penilaian bulanan. Nah, gitu ya. Kalau di sini tuliskan pula seperti Ananda sudah bisa membaca surat ini dan gini segala macamnya, itu alamatnya nanti di sini akan panjang. Ya, alamat pengetikan kita akan panjang di sini. Makanya dalam rapor itu, namanya rapor itu kan hasil. Jadi rapor itu adalah hasil dari seluruh pembelajaran yang kita lakukan di semester sebelumnya. Ya, maka di semester yang telah kita berikan pendidikan atau kita ajar kemarin. Nah, kemudian yang kedua, kolom yang kedua ini adalah tentang menjelaskan kekurangan anak, tetapi tidak langsung menjas kekurangannya. Misalnya, Ananda belum bisa beradaptasi dengan teman-temannya yang beragama lain, umpamanya, ya, belum bisa menghormati. Ya, itu nggak boleh kata-kata itu, belum bisa menghormati itu belum boleh. Jadi kita ganti kata-kata yang lain, kata-kata yang motivasi atau motivator. Nah, ini contohnya di kelas nanti guru dapat mengajak Ananda mengenal dan menghormati beragam agama dan kepercayaan yang ada di lingkungan rumah dan sekolah. Berarti selama ini kalau kita lihat dari kalimat yang seperti ini, berarti Ananda belum mengenal dan belum menghormati agama-agama kepercayaan yang ada di lingkungannya. Nah, seperti itu. Jadi enaknya kita mengisi rapor di sini adalah kalimat-kalimat yang mengandung membuat anak down, ya, itu nggak boleh. Jadi kita adalah kalimat-kalimat yang membangkitkan semangat mereka lagi, ya. Lanjut, yang ketiga ini baru adalah saran yang diberikan kepada orang tua tentang apa yang harus dilakukannya terhadap peserta didiknya atau peserta anak kita, ya. Oke. Itu tadi cara pengisiannya. Kalau udah selesai nanti kita tinggal kopikan aja ke bawah, terus nanti diedit sedikit gitu, ya, supaya nanti kalimatnya pasti akan sama juga nanti karena dia di sekitar yang diminta ILTP-nya. Lanjut, kita klik home. Nah, jadi untuk jati diri juga sama caranya seperti itu. Nanti tinggal dipelajari kalimat yang sudah dibuatkan ini, kemudian silakan dikembangkan sendiri. Tapi catatan di sini, tidak dibenarkan mengetik ini melebihi daripada kotak di sini. Nah, ini sengaja saya batasi supaya nanti jangan terlalu panjang dalam mengetik di sini. Jadi ambillah bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat yang global, ya, yang mudah dimengerti, yang mudah dipahami. Jangan terlalu banyak kalimat-kalimat tersebut. Biasanya kepanjangan itu orang tua kadang-kadang dia juga jenuh membacanya, jadi sudah dibatasi. Nanti kita klik home, terus literasi dan STEM juga sama, demikian juga caranya. Kita ambil home lagi. Sekarang kita mulai dari kegiatan ekstra. Ini kita klik dulu. Nah, cara ngetiknya di sini. Apa kegiatan ekstra kita? Misalnya kegiatan ekstra kita adalah mengenai futsal. Nah, biasanya yang namanya kegiatan ekstra ini diikuti oleh beberapa anak saja. Bukan semua anak, tapi beberapa anak. Nah, ini kita contohnya menari. Nah, cara ngetiknya gini nanti deskripsinya, boleh dengan kalimat atau dengan narasi, boleh dengan nilai langsung, misalnya sangat baik, baik atau cukup baik, atau dengan menggunakan narasi, ya, misalnya dapat Maulana ini itu di futsalnya adalah
bahwa Ananda sudah bisa melakukan juggling gitu ya, atau sudah bisa menendang bola ke arah gawang umumnya ya. Nah, yang menari ini jangan diisi lagi karena yang namanya anak tersebut tidak ikut menari. Kita cari nanti anak-anak yang yang ekstrakurikuler itu menari, itu kita isi. Jadi dikosongkan yang ini, nanti kita cari lagi. Umpamanya di sini ada namanya melatih, hobinya menari. Nah, di sini kita tuliskan dengan narasinya. Baik, ibunya, kita lanjutkan lagi mengenai proses berikutnya adalah prestasi dan peserta didik. Ini kita klik. Nah, ini prestasi ini ada 3 yang saya buat di sini, 3 kolom aja. Biasanya itu udah luar biasa hebatnya anak tersebut dan bisa prestasi. Di sini ada prestasi tingkat nasional, tingkat lokal, ya, atau tingkat sekolah. Nah, ini cara ngisinya seperti ini. Umpamanya lomba mewarnai misalnya. Nah, di sini tuliskan ya bahwa Ananda juara 1 lomba mewarnai tingkat kecamatan. Nama kecamatannya apa? Sampaikan nanti di sana. Baik, sekarang kita klik home lagi, terus kita mulai kondisi peserta didik. Nah, seperti ini. Jadi udah ada namanya langsung, kita tinggal isi di sini. Tinggi badan umpamanya 120, berat badan umpamanya 20, tingkat kepala 50. Terus di sini untuk mata kita ketik baik, ya. Ini kita kopikan aja di sini kalau mau seperti ini. Ya, ini baik. Itu ibunya, pengisian sudah selesai. Kita klik home. Nah, ini untuk lapornya udah selesai, ya, udah selesai. Tinggal nanti kita mulai cover depan, kita klik. Nah, ini nanti silakan logonya dimasukkan, logo sekolahnya masing-masing. Nah, ini langsung kita print. Jadi nanti cara printnya ini udah diatur dengan kontras A4. Jadi nanti kalau print 1, angka 2, ini anak yang kedua nanti. Ya, yang ketiga, anak yang ketiga, jadi printnya nanti gitu. Jadi setelah di print 1 langsung di print, nanti print 2 langsung di print. Jangan lupa logonya dimasukkan aja, Bun, ya. Cara masukkan logonya itu adalah sama dengan cara masukkan gambar-gambar yang lain di Microsoft Excel atau di Microsoft Word, yaitu dengan cara klik Insert Picture, ya, yang ini. Lanjut, kita klik home lagi. Sekarang cover identitas. Nah, ini ketika kita print langsung, ini kan udah masuk nih, ya, seperti ini udah masuk. Ini sudah ada seperti ini, ya. Ini kita print. Jadi kita print nanti kalau misalnya ya seperti ini hasil print kita nanti. Kalau misalnya anak yang kedua kita ketik 2 enter, kalau anak ketiga ketik 3 enter, dia akan hilang. Kenapa hilang? Karena memang anak kedua ketiga itu belum ada datanya sama sekali. Yang ada cuma anak yang pertama. Baik, pun kita home lagi. Sekarang kita mulai untuk rapor semester. Ini kita klik di sini. Nah, inilah dia model rapor semesternya. Ya, seperti ini. Ini kalau kita print, ya, nah ini ada seperti ini dia bentuk printnya. Ya, ini halaman 3. Ini halaman 1, halaman 2, kemudian halaman 3. Ada 3 halaman di sini. Jadi cara print juga sama. Jadi nanti ketik 1 print, nanti ketik 2 print lagi, ketik 3 print lagi gitu. Ya, seperti ini. Ini tuh udah enak nih, udah rapi, ya, tinggal diberikan ke orang tuanya. Baik, sekarang kita klik home lagi, kita lanjutkan dengan pengisian rapor P5. Nih kita klik dulu ya, punya rapor P5-nya. Nah, bentuknya seperti ini. Biasanya dalam satu semester itu ada minimal 1 kali project, ya, P5 yang kita lakukan. 1 kali P5 yang kita lakukan, maksimal 2 atau 3. Ya, itu dalam satu semester. Ini cara ngisinya nanti, ini kan ada 3 yang saya buatkan. Ya.
Baik, kita lanjutkan lagi Bun ya. Tadi ada yang sedikit kendala sedikit. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi, yaitu cara pengisian rapor P5. Jadi di sini ada 3 proyek. Kita contohkan satu proyek dulu, ini kita klik begini. Kemudian kita ketik apa judul proyeknya, ya. Jadi misalnya kalau 2024-2025 nanti kita akan mulai tanah jalan baru bulan Juni. Jadi kemungkinan kita akan ketemu nanti dengan 7 Agustusnya, ya di bulan Agustusnya. Jadi proyeknya kita buat umpamanya HUT Kemerdekaan RI, contohnya. Nah, terus nanti ya di deskripsinya ini itu kan ada tentang kegiatan HUT ini, deskripsinya ini kita masukkan di sini, deskripsi mengenai kegiatan HUT Kemerdekaan RI. Kemudian setelah itu dimensinya di sini kita tinggal pilih dimensi yang pertama tentang imam bertakwa, dimensi kedua, dimensi ketiga, ini dimensi yang keempat, dimensi yang kelima, ini dimensi yang keenam. Nah, kalau seandainya di sini kita nggak ada masalah memasukkan umpamanya di sini ada 2 dimensi, itu nggak ada masalah. Kita cocokkan aja HUT kemerdekaan ini misalnya dimensinya tentang benar kreatif ada, mandiri ada, gotong royong pasti ada, kebinekaan global ada. Nah, jadi semua masuk ke sini. Nah, terus nanti di elemennya ini kita tinggal klik, ya. Elemennya apa ini? Berarti tentang kalau hukum kemerdekaan itu adalah tentang berakhlak kepada negara, ya. Contohnya gini. Terus untuk kebinekaan globalnya kita klik di sini. Refleksi dan bertanggung jawab terhadap, ya, ini kita klik terhadap pengalaman kebinekaan. Terus lanjut lagi di sini gotong royongnya. Gotong royongnya itu mengenai kepedulian. Terus mandirinya kita tinggal klik sini yaitu pemahaman diri situasi yang dihadapi. Lanjut di sini penilaian kritis kita tinggal klik lagi tentang apa? Adalah tentang memperoleh dan memproses informasi, kita contohkan. Terus di sini dimensi kreatifnya adalah kita tinggal klik di sini menghasilkan gagasan yang original atau menghasilkan karya yang tidak akan jadi original. Kita klik dulu. Nah, ini contoh aja. Terus nanti sub elemennya, nah apalagi sub elemennya kita tinggal pilih di sini pelaksana nih, yang satu ya. Jadi langsung muncul di sini fase pautnya langsung. Ya, ini juga sama. Kita tinggal pilih nanti muncul di sini tentang refleksi terhadap pengalaman kebinekaan, ya seperti ini. Nah, ini udah ada. Jadi nanti kalau sudah seperti ini sudah selesai, terus kita klik kembali. Ya, jangan home, kembali. Kita klik ini. Nah, langkah yang kedua setelah ini selesai, masuk ke penilaian 1. Jadi kalau proyek 1 kawannya adalah penilaian 1. Kalau proyek 2, kawannya adalah penilaian 2. Proyek 3 penilaian 3. Jadi ini penilaian 1, kita tinggal klik. Jadi nanti yang kita klik tadi ini dia, ya. Jika kita masukkan nilainya, yang pertama tentang mengenali hak dan tanggung jawab di rumah dan sekolah serta kaitannya dengan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini kita klik, kemudian kita ini di sini komanya B, ya. Ini kita nilaikan B, ya seperti ini. Nah, ini ya nilainya. Kalau sudah kita klik kembali lagi, nah baru kita beri catatan proses. Ini dia catatan proses contohnya. Ya, ini sudah ada nama apa tadi proyek tadi, catatan prosesnya sudah saya kasih contohnya. Tinggal nanti kita pelajari lagi bagaimana cara membuat ini catatan proses. Jadi dapat mengerjakan proyek ini, dapat aktif melibatkan diri dengan memberikan usulan tentang cara-cara untuk mengajak remaja lainnya. Ini ganti bukan remaja, tapi teman-teman yang lain. Ya, teman-teman. Ya. Terus kalau sudah kita klik kembali, kemudian baru kita klik rapor project. Ini kita klik, nah ini dia bentuk rapor projectnya. Nah,
Rapor project ini kan ada nih project 1, ya, ini ada project 2, ini ada project 3. Jadi nanti cara ngeprintnya begini, ini kalau kita kontrol P kan, begini, ya. Project 1 ada isinya, ini project 2, karena project 2 nggak ada isinya tadi atau nggak kita lakukan, jadi ini jangan di print nanti, Bu, jangan di print. Project 3 nggak ada isinya, nanti jangan di print. Jadi di print itu langsung project yang terakhiran ini. Ya gitu. Jadi yang di print nanti adalah halaman 1 dan halaman terakhir. Nah gitu seterusnya. Kalau seandainya kita ada umpamanya proyek tersebut kita lakukan 2 kali, berarti kita print halaman pertama, halaman kedua, ya. Terus nanti yang halaman terakhir. Nah yang ini, halaman 3-nya jangan di print gitu, karena kita nggak melakukan proyek di sini. Nah itu dia yang punya cara untuk memprint atau membuat rapor P5-nya. Ya ini kita klik kembali, ya. Kemudian kita klik home. Nah, itu dia cara kerja, cara menggunakan rapor P5-nya. Ya, Bun ya. Baik, sampai di sini ada yang kurang paham, silakan bertanya ya Bun, silakan. Cara menggunakannya Bun. Nanti kalau bertanya bagaimana proses-proses segala macam ini, nah itu nanti kita bahas di kegiatan BIMTEK tentang kupas tuntas kurikulum merdeka. Nanti cara menggunakan dulu, cara menggunakan rapor kurikulum merdeka untuk tahun ajaran 2024-2025. Bagaimana kalau seandainya semester ini kita gunakan, ya silakan aja. Berarti nanti kita memprintnya itu di semester genap. Ya, yang ada pertanyaan silakan Bud, sebelum kita lanjut ke yang lain, materi lain. Pak, ini kan tadi kan data semester ganjil kan udah diisi. Berarti semester 2 kan kalau udah input data sekolah tuh nggak perlu lagi sama data anak tuh ya? Atau input ulang lagi? Nggak perlu lagi, Bu. Jadi cara kerjanya itu kan semester 1 input data ini kan, data peserta didik nanti. Ini berlaku untuk semester 1, semester 2. Kita contohkan. Tadi kan ada kita ketik nama anak. Kita ketik di sini Dapa Maulana. Sekarang kita ketik di sini semester ini. Kita langsung rapor aja, Bu ya. Rapor kita sih. Nah, tidak ada namanya langsung. Berarti semester 2 itu kita tinggal pure ngisi lapornya aja, isi lapornya aja. Isi lapor aja gitu. Jadi nggak perlu input data lagi. Oke Pak, makasih. Ya, silakan, ada lagi tuh pertanyakan. Paham Bun cara pengisiannya? Insyaallah paham Pak. Kan mudah tuh Bun ya, walaupun saya menyampaikan dengan durasi yang cepat, tapi karena ini videonya rekaman, nanti kalau seandainya nggak paham, balik lagi ke belakang atau direview lagi, gitu lagi. Lihat lagi, direview bisa di belakang lagi. Silakan Bun, ada pertanyaan? Pak, satu lagi Pak. Berarti rapor ini, yang aplikasi ini diperbarui lagi nih. Kan kemarin kami kan semester ganjil udah pakai. Kok nggak salah, atau yang saya lupa, P5 itu emang ada juga kemarin ya? Ya, ada. P5-nya ada. Cuman kemarin itu, karena kan ini contoh rapor ada dua nih, Bu. Contoh kita laporkan ada dua. Nah, ada dua versi rapornya. Nah, rapor yang versi PAUD-nya itu kan setelah yang seperti ini nanti di bawah itu kan ada namanya rapor project. Ya, iya, iya. Seperti itu. Nah, jadi laporan itu jalan semuanya kemarin itu, kok saya nggak salah ingat nih. Ya, seperti itu kemarin, Bu. Nah, yang kemudian pengembangan lagi itu boleh kita menggunakan rapor tersebut atau rapor P5-nya dipisah itu boleh. Jadi versi yang saya ini versi pisah gitu. Sehingga lebih fokus kita P5-nya apa aja kita langsung nampak di sana kan. Kalau yang itu kita langsung membuat bentuk narasi dulu, karena nggak narasi, tinggal cek saja gitu. Kan gurunya maunya yang senang-senang aja kan. Nah, saya buatnya seperti itu. Oke Pak, makasih. Biasanya. Ayo silakan lagi Bun, tanyakan. Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, dan kita bisa buka.
Kelihatan Bun, modul ajarnya Bun? Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Jadi kalau kelihatan di sini apa nama TK-nya Bun? TK Negeri 2 Motong. Jadi nampak Bun ya. Kalau dia nggak nampak nggak bisa dibaca. Jadi ini contoh daripada modul ajar itu teknik dengan nah, modul ajar ini saya buat dalam bentuk aplikasi. Kenapa? Dalam bentuk aplikasi, kok aplikasi semua ya? Aplikasi itu sebetulnya adalah kumpulan-kumpulan semua file yang dijadikan satu, kemudian diakses dengan sebuah kode. Itu disebut dengan aplikasi. Ya, jadi kumpulan-kumpulan semua file atau disebut dengan kumpulan-kumpulan semua file disebut dengan bahasa database. Ya, kemudian dijalankan dengan sebuah kode. Nah, itu dia disebut dengan aplikasi. Nah, di sini Bun, walaupun dia hanya satu kelihatannya, sebetulnya jumlahnya ini sangat banyak. Ini sangat banyak sekali, isinya sangat padat sekali ini, walaupun kelihatan cuma satu layar. Nah, jadi di sini untuk modul ajarnya ada 2, semester ganjil dan semester genap, kemudian usia 4-5 tahun dan usia 5-6 tahun, semester ganjil dan semester genap. Bayangkan itu banyaknya, Bu. Nah, kemudian juga bagi sekolah-sekolah yang kebingungan dengan buku-buku administrasinya, di sini juga ada. Kita lihat di sini pun ya, buku-buku administrasi lihat yang warna kuning di sini, yang warna birunya di bawahnya. Ini ada menghubungkan dengan lembaga atau sekolah. Kita tinggal klik di sini. Kita klik, kemudian kita pilih maunya buku tamu dinas seperti apa ya. Nah, ini kita klik. Setelah kita klik, ini dia modelnya. Langsung di print. Setelah di print nanti satu lembar, terus diperbanyak, misalnya agak 50 lembar, terus dijilid. Nah, gitu, nanti diisi tulis tangan. Ini adalah contoh-contoh buku-buku atau administrasi untuk pendidikan. Ya, jadi kalau saya bingung di sini sudah lengkap semuanya. Apa aja ada di sini semuanya yang berhubungan dengan pendidikan atau berhubungan dengan sekolah. Sekarang kita lihat di sini mengenai kepala sekolah juga ada. Ini tentang supervisi kepala sekolah juga ada di sini. Ya, kita lanjut lagi tentang peserta didik. Nah, ini sebentar lagi kan kita mau menerima peserta didik baru, jadi kita butuh formulir. Nah, formulir ini udah ada nih. Kita tinggal klik formulir pendaftaran dan muncul seperti ini. Ya. Nah, kalau seandainya di formulir pendaftaran ini ada yang mau diedit, ya, ini seperti ini mau diedit, ini nggak bisa diedit, ya terkunci. Jadi cara bukanya sangat mudah. Kita klik dulu menu review. Nah, ini sengaja saya kunci. Kenapa saya kunci? Supaya nanti ada rumus-rumus di sini nggak hilang ya. Terus klik di sini unprotected. Masukkan kodenya ya, angka 31. Oke kan? Nah, nih. Terus langsung aja ketik di sini tahun 2024 garis miring 2025. Nah, ada catat pun kode yang tadi caranya. Udah selesai, langsung di print ya, nanti diperbanyak, terus harus siap untuk digunakan atau disebarkan ke peserta didik. Nah, ini dia. Terus kita lanjut lagi, kalau misalnya nanti mengenai absensi peserta didik juga ada di sini. Ini absensinya, ya langsung aja nanti. Ini boleh kita edit, cara ngeditnya nanti gini. Klik menu review, unprotected, ketik angka 31, kalau nggak mau ketik angka 2. Jadi salah satunya nanti itu biasanya. Nah, ini angka 2 ya Bun ya. Nah, ini nanti kita hapus, terus delete. Nah, gitu. Ya. Kita home lagi. Terus apa lagi yang bingung di sini? Misalnya kita butuh buku untuk peserta didik, nah ini ada nih. Ini buku untuk peserta didik, sudah ada. Jadi nanti cara isinya nanti ketika kita isi di apa ini, nah lengkap isi semuanya. Nah, ya, kita akan isi namanya. Nah, di sini ada perencanaan penilaian yang untuk kita bahas, terus tenaga pendidik, ini dia ya. Nah, jadi secara tidak langsung sebenarnya untuk akreditasi kita menggunakan aplikasi saja itu 90% sudah terpenuhi dia dari segi buku administrasinya ya. Kalau misalnya dari IPA-nya nanti instrumen penilaian akreditasi dan prakteknya, nah itu lain lagi ya. Tapi secara untuk masukkan input poin-poinnya ini udah lengkap, udah ada. Tinggal bagaimana cara kita pandai menyusunnya dan mencarinya di sini.
Nah, sekarang kita kembali lagi tentang modul ajar. Modul ajar ini bisa kita edit sendiri, ya, atau kita gunakan yang ini aja. Jadi kita tinggal klik di sini, kita klikkan, ya. Ini adalah minggu pertama, ini minggu yang kedua. Ini minggu yang pertama ini, nah ini seperti ini ya. Ini adalah modul ajarnya. Modul ajarnya di bawah ini RPP-nya nih. RPP hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima. Jadi ini dibuat per minggu. Dia langsung menuju kepada topik yang berhubungan dengan ini, yaitu ayo berkenalan. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, terus demikian. Jadi cara printnya nanti satu, kemudian print. Yang kedua, kemudian print. Nah gitu ya. Terus kalau seandainya bagaimana kalau kita ingin membuat modul ajar baru? Cara buatnya gampang. Kita tinggal klik nanti modul ajar di sini. Ya, terus kita klik modul ajar dulu di sini. Kemudian kita menuju ke halaman yang terakhir. Nah, di sini. Halaman yang nih, nomor terakhir saya. Nah, di sini 18. Jadi kita ketik topiknya apa, fasenya apa, tujuan pembelajarannya apa, profil Pancasilanya, apa-apa saja dimasukkan, deskripsi umumnya. Nah, gitu ya. Terus untuk hari pertama gitu juga, kita pilih hari pertamanya, nanti kita ambil yang terakhir kali, baris terakhir. Baris terakhir di sini. Nah, kita masukkanlah sesuai dengan baris tadi. Tadi kan baris ke-18, dan baris ke-18. Ini udah terisi semua, Bu. Jadi udah lengkap nih. Ya, tinggal dipakai aja, nggak perlu diedit kembali lagi. Terus untuk program tahunannya sudah ada di sini, udah lengkap juga. Ini program semesternya sudah ada juga di sini. Kemudian lanjutkan itu di sini ada jurnalnya sudah ada. Jurnal ini adalah tanggal-tanggal atau tanggal-tanggal kegiatan yang akan kita laksanakan nanti. Nah, ini jurnalnya sudah ada. Ya, udah lengkap semuanya. Kemudian di sini ada peta konsep. Kita nggak klik di sini. Nah, kita cari untuk peta konsep tentang apa? Tadi tentang ayo berkenalan. Nah, kita cari sini tentang berkenalan. Ya, silaturahmi. Itu sama aja. Nah, ini ya. Ya, perkenalan. Nah, ini dia ada. Kita tinggal print aja. Ya, kita print aja. Terus nanti untuk asesmennya juga ada di sini. Nah, ini asesmennya. Ada asesmen tersebut tentang catatan anekdot, ya, tentang hasil karya dan analisis. Ini lengkap semuanya. Kita klik satu dulu. Ini di contohnya, ya. Nah, bagaimana kalau seandainya cara misinya ini bingung? Kalau bingung, kita back dulu, kita ambil yang warna hijau. Nah, ini udah ada cara misinya. Jadi nggak ada yang susah ya, Bu. Semuanya sudah ada di konsepnya. Sehingga cara menggunakan rapor ini atau menggunakan aplikasi ini sangat mudah sekali. Nah, terus mana P5-nya gitu ya? P5-nya di mana gitu? Nah, P5-nya atau MPRS-nya di mana? Ini kita letakkan di luar file ini. Ya, kita contohkan di sini. Ini saya